Ngakak, Malaysia baru menang lawan Brunei, langsung kenduri, padahal Indonesia udah lolos ke semifinal. Jakarta, panggung Piala AFF U23 2025 kembali membara. Namun, bukan cuma karena aksi-aksi di lapangan hijau, melainkan juga karena tingkah laku ngadi-ngadi dari salah satu rival lama Indonesia, yaitu Malaysia. Dalam suasana panas kompetisi antar negara Asia Tenggara ini, satu fakta mencolok membuat publik Indonesia ngakak berjamaah. Malaysia baru menang melawan Brunei, tapi euforianya udah kayak juara dunia. Ya, dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat malam, 18 Juli 2025, Malaysia U23 akhirnya meraih kemenangan perdananya di ajang ini. Mereka sukses membantai Brunei Darussalam U23 dengan skor telak 7-1. Gol-gol Malaysia dilesakkan oleh Danish Shammer, Haikal Danish, Hakimi Azim, Fergus Tierney, serta satu gol bunuh diri dari pemain Brunei. Brunei sendiri hanya mampu membalas lewat satu gol hiburan dari Muhammad Haziq. Namun yang bikin geleng-geleng kepala adalah reaksi publik Malaysia. Alih-alih menyadari bahwa lawan mereka hanya Brunei yang berada di peringkat terbawah Asia Tenggara dalam sepak bola, para supporter Harimau Muda justru bertingkah seolah-olah mereka telah mengalahkan Brasil di final Piala Dunia. Dari gelar kenduri sampai nyinyirin Indonesia. Usai kemenangan itu, media sosial Malaysia langsung meledak. Beragam postingan berisi pujian berlebihan, klaim sebagai tim paling menyeramkan hingga menyindir timnas Indonesia mulai bermunculan. Bahkan di beberapa wilayah seperti Kelantan, Terengganu, dan Johor, muncul laporan bahwa para warga menggelar syukuran kecil-kecilan alias kenduri untuk merayakan kemenangan tersebut. Harimau Muda bangkit. Kami sudah temukan racikan maut untuk juara, tulis salah satu akun fanbase Malaysia dengan penuh percaya diri. Lucunya, kemenangan melawan Brunei itu mereka rayakan seolah-olah mereka sudah memastikan tiket ke semifinal, padahal posisi mereka di klasemen masih belum aman. Kemenangan besar itu memang memperbaiki selisih gol mereka. Namun, dalam sistem klasemen runner-up terbaik Piala AFF U23, hanya satu tim dari 3 grup yang berhak lolos mendampingi para juara grup ke semifinal. Posisi Malaysia masih belum pasti dan masih menunggu hasil laga grup lain. Sementara itu, Indonesia diam-diam menang dan lolos ke semifinal. Sementara publik Malaysia sibuk bersukacita atas kemenangan besar itu, timnas Indonesia U23 justru tampil kalem namun efektif. Dalam pertandingan sebelumnya, Garuda Muda sukses menumbangkan Filipina U23 dengan skor tipis 1-0. Gol semata wayang dicetak pada menit ke-23 lewat gol bunuh diri pemain Filipina, Jaime Rosquillo, setelah Robbie Darwis melepaskan lemparan ke dalam maut ala Pratama Arhan. Meski hanya menang 1-0, kemenangan itu terasa sangat penting dan strategis. Pasalnya, Indonesia kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan langsung mengunci tiket ke babak semifinal sebagai juara grup A. Tanpa euforia berlebihan, tanpa kenduri, tanpa sesumbar, hanya kerja keras, disiplin, dan mental juara. Pelatih Indonesia pun menanggapi kemenangan ini dengan penuh rasa syukur, tapi tetap tenang. Kami belum selesai, target kami bukan cuma semifinal, tapi juara. Tapi kami tetap rendah hati dan tidak ingin meremehkan siapapun, ujar sang pelatih dalam konferensi pers usai laga. Netizen Indonesia, menang lawan Brunei aja udah histeris. Melihat euforia berlebihan dari Malaysia, netizen Indonesia pun tak tinggal diam. Media sosial ramai dengan komentar sarkastis, meme-meme kocak, dan sindiran tajam. Baru menang lawan Brunei, udah kayak ngalahin Jerman di final, tulis akun @GarudaUltra. Indonesia menang 2 kali, diam aja. Malaysia sekali menang, langsung kenduri dan bikin bendera di jalan, tulis akun lain dengan tawa berderai. Beberapa netizen juga mengunggah video reaksi para pendukung Malaysia yang terlalu semangat, dengan caption seperti, "Gua kira menang lawan Korea Selatan, ternyata Brunei." Yang paling membedakan Indonesia dan Malaysia saat ini bukan hanya jumlah kemenangan, tapi cara merespons hasil di lapangan. Timnas Indonesia U23 menunjukkan karakter yang kuat dan mental pemenang. Meski tak mencetak banyak gol, Garuda Muda tampil solid, konsisten, dan berhasil menang 2 kali dari 2 laga. Di sisi lain, Malaysia masih terombang-ambing, baru menang sekali setelah sebelumnya kalah dari Filipina. Sistem turnamen Piala AFF U23 2025 sendiri memang cukup ketat. Hanya juara grup yang otomatis lolos ke semifinal, sedangkan runner-up dari 3 grup harus bersaing untuk 1 tiket tersisa. Jadi meski Malaysia menang besar atas Brunei, posisi mereka tetap belum aman.
Mereka hanya bisa berharap hasil dari grup B dan grup C tidak lebih baik dari mereka. Sementara Indonesia fokus dan tenang. Indonesia sendiri kini hanya tinggal menanti lawan di semifinal. Peluang untuk meraih gelar juara terbuka lebar, namun pelatih dan pemain sepakat untuk tidak jemawa. Ini bukan soal skor besar atau kecil, ini soal hasil dan kerja keras. Kami akan terus berjuang untuk rakyat Indonesia, ujar salah satu pemain usai laga. Penutup, mental juara tak butuh euforia murahan. Perbedaan mencolok antara Indonesia dan Malaysia di ajang AFF U23 2025 ini seakan menjadi cermin. Satu tim tampil fokus, tenang, dan membiarkan hasil berbicara. Sementara yang lain baru menang sekali. Dan itu pun lawan tim paling lemah sudah sibuk berpesta pora dan sesumbar ke sana-sini. Euforia boleh, tapi jangan sampai jadi overproud. Karena ujung-ujungnya yang tertawa terakhir adalah mereka yang paling fokus. Dan saat ini, itu adalah Indonesia. Jadi, Malaysia mau lanjut kenduri atau siap-siap malu kalau nggak lolos semifinal?